Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Izin saya mencoba memaparkan apa yang telah saya dapatkan selama mengikuti BIMTEK P5ABK ya. Eh, Kebetulan saya diminta untuk mempresentasikan tentang teknologi. Jadi temanya adalah berrekayasa berteknologi. Bapak Ibu yang berbahagia, ada sedikit kendala memang waktu mengikuti BIMTEK ya, agak sedikit ketidakpuasan karena yang disampaikan dalam tema berrekayasa dan berteknologi itu pemerintah hanya mencontohkan satu, yaitu anak-anak diminta membuat proyek tentang animasi. Nah, sedangkan animasi ini memerlukan cukup lumayan ya, pengetahuan yang cukup lumayan, dan saya pikir kalau diterapkan di sekolah kita di prodi pariwisata tentunya ini agak sedikit berat ya. Maka saya mencoba memodifikasi modulnya. Untuk ini saya mengambil temanya tetap berrekayasa berteknologi, tapi mengambil memodifikasi modul tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia, saya bercermin dari guru kita ya, guru pendahulu kita yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir. Bapak Ibu yang berbahagia, kita tahu semua begitu pesat kemajuan teknologi yang kita rasakan saat ini, apalagi di masa pandemi ini kita sudah jalani hampir 2 tahun. Semua tidak lepas dari yang namanya teknologi digital tentunya ya. Memang kita yang semacam saya yang di usia 50 ke atas ini bukan masanya, tetapi anak-anak sekarang alhamdulillah mereka bisa mengikuti. Nah, terinspirasi mungkin melihat ke depan pemerintah begitu tanggap ya, sehingga untuk sekolah penggerak, sekolah SMK pusat keunggulan ini sudah diteropong oleh pemerintah, sehingga ada satu tema yaitu menggunakan teknologi, bahkan dimasukkan di dalam proyek. Ini sungguh membahagiakan ya. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa proses berpikir desain ini adalah proses berpikir yang dalam melakukan inovasi ya. Jadi anak-anak sudah waktunya untuk diajak berpikir berinovasi. Nah, untuk anak SMK, para muridnya sudah harus dimulai dikenalkan dengan proses berpikir yang lebih kompleks, sehingga yang namanya menciptakan atau membuat kreasi tercapai dengan menggunakan teknologi tentunya. Simulasi digital salah satu cara untuk mempresentasikan cara kerja sesuatu dengan lebih mudah dan aman, tanpa harus membuat produk nyata hingga benar-benar jadi bentuknya. Dengan teknologi digital ini kita tahu sekarang berkembang yang namanya, kalau dulu Bapak Ibu pernah mendengar virtual library, sekarang bahkan yang namanya laboratorium pun sudah di dalam bentuk digital. Jadi anak-anak sebelum masuk lab secara nyata ini sekarang sudah dalam bentuk digital, apalagi dalam masa pandemi ini ya. Jadi yang namanya jangka sorong segala macam. Bahkan saya pernah melihat di Pesona Edu itu, untuk pelajaran kimia yang biasanya dilakukan oleh siswa mencampur-campur cairan ya, itu sudah bisa dalam bentuk digital sampai bisa diketahui warna, kemudian efeknya, dampaknya, dan selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, dengan membuat simulasi digital ini anak-anak juga bisa berimajinasi ya. Jadi dia bisa berimajinasi seperti aslinya. Jadi kalau dulu zaman kita sekolah,
mungkin ya, saya kebetulan dari IPA yang namanya tumbukan lenting sempurna itu seperti apa, ada mu gitu. Nah, dengan teknologi digital ini bisa dibayangkan, bisa diimajinasikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tujuan daripada berekayasa dan teknologi ini tentunya ya ingin membangun, karena ada NKRI-nya nih, ingin membangun profil pelajar Pancasila ini bertujuan untuk mempelajari, mempraktekkan proses rekayasa secara, mungkin kita masih secara sederhana, kita memberikan basicnya, dasar-dasarnya. Ke depan mereka bisa mengembangkan prototipe yang lebih keren tentunya. Bapak Ibu sekalian, target dari proyek ini siswa diharapkan telah mengembangkan secara spesifik tepat di masa dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan bergotong royong, yang akan dijabarkan secara detail di bawah ini. Bapak Ibu, alokasi waktu ini kurang lebih saya hitung dalam modul, tapi pada kesempatan kali ini saya hanya memperkenalkan saja. Saya hitung, jadi nanti dilaksanakannya untuk berekayasa dan berteknologi ini lebih cocok di kelas 11 di semester kelima. Ini jumlahnya 55 jam ya Bapak Ibu. Kenapa saya ambil di kelas 11? Karena untuk membangun marketing digital dalam bentuk web ini diperlukan beberapa pengetahuan, kolaborasi Bapak Ibu guru yang lain. Jadi tidak berbau teknologi semuanya. Judul project ini yang kita akan kembangkan, jadi digital marketing dengan membangun sebuah website. Kenapa saya mengambil website? Website ini ada step-step yang memang tidak perlu menggunakan keterampilan yang khusus atau anak yang benar-benar berbakat ya, seperti menggambar tuh berbakat, harus punya bakat. Nah, dalam membangun website tidak. Kemudian ada pertanyaan, tapi website sulit, ada coding-coding. Nanti ke depan ini insya Allah project ini saya akan menggunakan content management system, di mana kita hanya berkreasi, jadi tidak memerlukan coding, siapapun bisa membangun website ini. Jadi dengan perkembangan teknologi sekarang Bapak Ibu, membangun sebuah website tidak diperlukan orang yang benar-benar pintar dan ahli IT ya. Hanya yang dibutuhkan nanti adalah mereka ketelitian, kemudian step by step dalam membangun website tersebut. Kurang lebih nanti anak-anak itu akan contoh projectnya ya, karena sekarang berbasis Android, nanti akan membuat seperti ini. Misalnya ini untuk anak-anak hotel ya, dia bisa memperkenalkan hasil karyanya. Makanya tadi saya sampaikan kenapa disimpan di semester 5, karena anak-anak butuh ya, butuh beberapa referensi. Nah, ini kolaborasinya dengan guru produktif ya, mereka akan menampilkan. Syukur-syukur mereka sudah mencoba berkreasi di rumah ya, dengan hasil karya mereka, apa basic yang didapatkan dari Bapak Ibu guru produktif, nah bisa diterapkan. Nah, nanti kita akan tuangkan di sini. Ini contoh-contohnya, nanti mereka kurang lebih seperti ini ya. Jadi websitenya bisa memperkenalkan hasil karya mereka. Contoh proyeknya ini untuk anak kuliner, mungkin dia membuat kue-kue apa, jadi bisa ditampilkan. Nah, di sini mungkin nanti gambaran saya memang agak lebih detail ya, karena kita menjual memang resepnya nanti dipertimbangkan. Nanti saya akan ngobrol dengan guru-guru produktif apakah perlu ditampilkan, karena dalam website ini bisa juga dalam bentuk video, dan nanti sama guru kewirausahaan tentunya ini bisa dijual bisa dijual kuenya gitu. Kurang lebih seperti itu contoh proyeknya. Ini untuk anak ini. Kemudian untuk anak travel juga sama ya, anak usaha layanan wisata, mereka bisa membuat sebuah paket tour ya, membuat petitionnya, kemudian jadwal perjalanannya, nanti dilengkapi ilustrasi, gambar-gambar, kalau perlu video, sehingga
bisa lebih menarik konsumen ya untuk beli paket tour kepada mereka. Ini untuk anak travel ya, kemudian juga dia mungkin MICE-nya akan dikembangkan. Siapa tahu ada acara ulang tahun atau pernikahan segala macam, ini juga bisa untuk anak travel. Nah, kemudian untuk anak-anak multimedia mungkin dia lebih ke jasa, misalnya sekarang ini era digital ya, dalam misalnya perkawinan, membuat undangannya sekarang sudah digital ya, undangan itu dalam bentuk digital. Kemudian mereka kalau di tempat yang terbatas dia menyediakan jasa untuk live event misalnya, baik itu acara keluarga, pernikahan, ataupun mungkin bisa untuk acara-acara konvensi. Ini juga bisa kolaborasi dengan anak usaha layanan wisata ya, kemudian bisa memberikan jasa untuk fotografi ya, fotografi dan videografi. Nah, nanti semua akan dituangkan dalam website ini. Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya relevansi project ini, saya ulang, relevansi project ini bagi sekolah dan semua guru mata pelajaran. Jadi kalau melihat di sini tidak terpaku kepada guru komputer, dalam hal ini guru informatika, tetapi semua guru akan terlibat. Nah, untuk itu kalau di tahun depan ya, di semester untuk kelas 11, kelas 10 yang sekarang nanti di kelas 11, di semester kedua, bahwa semua guru harus sudah mulai memfokuskan benar-benar yang anak-anak memberikan bekal. Mungkin guru bahasa Indonesia akan membimbing bagaimana isi konten dalam website tersebut. Kemudian anak-anak mungkin akan bertanya kepada guru matematika, karena misalnya anak hotel tuh butuh food cost, kemudian cara menghitung walaupun tekniknya dengan guru produktif, tapi dalam perhitungan mungkin guru matematika di sini bisa kolaborasi. Demikian guru seni ya, guru seni dan budaya, mungkin dia tata letak yang namanya warna segala macam itu dibutuhkan. Bahkan kalau waktunya memungkinkan dan cukup ya, guru bahasa Inggris pun di sini berperan. Selain memang konten-konten dalam website itu dalam bahasa Inggris, nah Bapak Ibu sekalian, bisa mungkin website mereka bentuknya bilingual, jadi dua bahasa. Jadi di sini betul-betul Bapak Ibu dituntut semua harus mendukung ya, sampai pelajaran agama dan budi pekerti sekalipun. Tadi saya sampaikan bahwa di sini menuntut benar-benar ketelitian, kesabaran, tahapan-tahapan dalam membuat sebuah website. Jadi kalau tahapannya terlewati, dia tidak bisa memasukkan konten dan lain-lain. Di sini perlu bimbingan bagaimana yang namanya belajar sabar ya, Bapak Ibu guru agama menekankan bagaimana sabar, tekun gitu ya, dan berbagi tentunya, karena nanti akan dibuat dalam kelompok. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini peran guru ya. Peran guru ini yang sudah saya sampaikan. Nah, nanti ada dua, yaitu ada sebagai fasilitator, ada sebagai mentor. Fasilitator ini memfasilitasi kegiatan, menyediakan media belajarnya, lembar belajarnya, lembar kerja, dan lain-lain. Kemudian ada moderator. Moderator ini diskusi, memberikan pertanyaan pemantik, penutup dengan kesimpulan. Kemudian ada penyedia informasi, menyediakan artikel, video, tautan informasi. Kemudian ada mentor. Mentor ini yang membimbing siswa dalam mengembangkan proyek. Tidak ada 4 nanti peran guru, sebagai fasilitator, sebagai moderator, sebagai penyedia informasi, sebagai mentor. Namun kita menitik beratkan bahwa ini benar-benar 75% diharapkan siswa yang aktif. Jadi kalaupun di sini ada penyedia informasi, kita hanya menunjukkan saja, misalnya bagaimana cara mencari video, apa yang mereka butuhkan, kita kasihkan kuncinya, ini seperti ini biar mereka mencari. Nanti bisa mendiskusikan kepada kita. Jadi kita sekarang sudah mulai membangun bahwa bentuknya itu mereka benar-benar aktif
ya, benar-benar aktif. Kemudian hal yang perlu diperhatikan selain peran guru, yaitu sarana dan prasarana. Bapak Ibu yang berbahagia, berrekayasa dan berteknologi ini membutuhkan perangkat untuk membuat produk digital. Sehingga ketika kita memilih tema ini, sekolah harus memikirkan apakah guru mempunyai perangkat digital yang memadai. Insya Allah, karena saya memilih ini bisa cukup gitu. Apakah murid mempunyai perangkat digital yang memadai? Ini juga insya Allah bisa, karena untuk membuat sebuah website tidak diperlukan komputer yang benar-benar seperti anak multimedia untuk desain, video dan lain-lain ya. Jadi bisa ataupun tidak, kita bisa menggunakan laboratorium yang ada di sekolah, itu juga cukup memadai. Ini kalau ada itu mengenai sarana dan prasarana, saya pikir sudah mencukupi. Kemudian kolaborasi dan narasumber. Apabila guru dan murid mempunyai keterbatasan keterampilan digital, karena ini akan memulai insya Allah dimulai dari kelas 11 ya. Kalaupun nanti dimungkinkan ya, kita bisa mengundang narasumber. Saya mengusulkan mengundang narasumber yang ahli di bidang ini untuk marketing website ini. Banyak ya teman-teman yang ngerti tentang ini, mungkin lebih nanti dalam publish kita bisa berkolaborasi. Kemudian siswa juga nanti tidak mandiri bekerjanya, tapi kita coba walaupun nanti proyek-proyek sendiri, namun nanti siswa akan dibuat kelompok supaya mereka bisa kolaborasi, bisa diskusi, bisa bekerja bersama. Bapak Ibu sekalian, jadi nanti ada 3 tahap. Di tahap yang keempat ini adalah penilaian, semuanya ada penilaian, yaitu tahap persiapan. Kemudian yang kedua tahap proses, yang ketiga adalah tahap publikasi alur kegiatannya. Pertama yang tahap proses ini tentunya nanti bidang kurikulum sudah menjadwalkan. Kalau saya mengusulkan di semester kedua kelas 11, jadi sudah ada jadwal tersendiri T5BK untuk tema ini. Kemudian siswa akan dibagikan kelompok sebagai sarana diskusi dan sharing mereka. Kemudian nanti masing-masing akan ada guru pendamping seperti yang tadi saya sampaikan di atas. Kemudian siswa ini akan menentukan topik project, walaupun topik globalnya itu tadi adalah marketing untuk digital marketing untuk website, tetapi mereka kita arahkan coba punya topik di sini minimal nama website mereka, biarkan mereka berkreasi ya. Kemudian tahapan proses ini kita akan membangun website secara bersama-sama. Nanti guru informatika terlibat di sini. Kemudian yang ketiga ini dalam mengisi konten. Mengisi konten ini adalah semua guru nanti akan terlibat di situ. Karena yang dibangun ini adalah cangkangnya, kerangkanya, sedangkan konten isinya adalah anak-anak akan meminta pendapat, saran, dan bimbingan dari Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian dalam tahap publikasinya nanti siswa ini akan mempresentasikan website yang mereka bangun, kemudian mempublikasikannya melalui medsos. Jadi biasanya kita ada dibikin semacam simposium kecil-kecilan lah. Kami harapkan memang mempresentasikan itu kalau bisa mengundang minimal orang tua mereka ya, kalaupun orang luar sulit ya. Jadi mereka bisa memperkenalkan hasil karya mereka kepada orang tua dulu minimal, atau teman-teman terdekatnya. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Modulnya cukup banyak ya, namun nanti insya Allah masih dalam proses penyusunan, sehingga mudah-mudahan modul ini bisa diaplikasikan, bisa digunakan siapapun nanti yang menggunakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita tahu bahwa yang namanya simulasi digital, kemajuan teknologi itu berkembang begitu pesat. Mungkin ini pun tidak akan menjadi paten di sekolah kita.
kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi modul ini mungkin tahun depan ada yang lebih rame lagi ya, ada yang lebih bagus lagi, ada yang lebih cocok lagi. Kira-kira apa yang booming di masyarakat, ya itu yang kita gunakan. Jadi kali ini kita menggunakan digital marketing, menggunakan website, karena saya berpikiran website ini akan ke depan masih akan relevansi. Hanya nanti penerapannya sekarang sudah kolaborasi antara penggunaan komputer, PC di rumah atau laptop, dan Android. Jadi nanti ini juga berbasis Android. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita sharing, kita diskusi. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan karena waktu yang diberikan sangat singkat ya. Jadi minimal mudah-mudahan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu tentang proyek yang akan kita laksanakan ini. Demikian presentasi saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan, kami persilahkan.